Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in, amma ba'du. Seluruh masyarakat Sumatera Selatan, terkhusus Kota Palembang yang sekarang sedang menyaksikan program Hikmah Ramadan. Hari ini tentunya kita kembali lagi untuk menambah wawasan, menambah ilmu hasanah keislaman kita. Tentunya setiap hari selama bulan suci Ramadan, Hikmah Ramadan hadir dengan narasumber, dengan ustadz dan juga dengan tema yang berbeda-beda. Termasuk hari ini Fikri pun bersama ibu-ibu yang berbeda-beda lagi. Kita sudah bersama dengan jemaah Nurul Fityan dari daerah Sekip, pimpinan Ibu Rina. Assalamualaikum ibu-ibu. Wow, dari jam berapa Bu bedak ini? Masih semangat Bu? Masih semangat. Tentunya kalau pemirsa yang di rumah saja pun masih semangat dan juga tentunya selalu setia menyaksikan TVRI Sumatera Selatan, termasuk juga ibu-ibu yang hadir di sini. Seperti biasa pemirsa, di bulan suci Ramadan ini tentunya banyak sekali ilmu yang mungkin masih tabu ataupun banyak sekali hal yang belum kita ketahui. Termasuk mungkin di bulan suci Ramadan ini kita sudah masuk di hari ke-21 ataupun bertepatan dengan tanggal 21 Maret tahun 2025 di 21 Ramadan 1446 Hijriah ini. Tentunya kita banyak yang merasakan bahwa bulan suci Ramadan ini hanyalah bulan yang kita isi dengan lapar dan haus. Padahal tentu banyak sekali suatu hal yang kita dapat di bulan suci Ramadan ini. Termasuk hari ini pemirsa kita akan membahas bahwa bulan suci Ramadan ini memiliki kandungan yang sangat luar biasa, yaitu nilai hikmah. Tadi sudah dikatakan oleh Ustadz, karena hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz Profesor Dr. Haji Romli SAG MAG. Selamat sore, Assalamualaikum Ustadz, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz ya? Jadi banyak sekali nilai-nilai hikmah yang didapat di bulan suci Ramadan ini, benar Ustadz ya? Ini betul. Lebih ke psikologis atau apa ini Ustadz yang bakal kita bahas? Hikmahnya itu baik yang bersifat jasmaniyah, begitu rohaniyah. Ya, itu nanti akan kita coba memberikan ulasan sehingga orang yang berpuasa itu insya Allah mudah-mudahan tidak merasa dibebani. Masya Allah. Malah puasa itu menjadi sebuah kebutuhan. Ini yang paling penting. Dan banyak manfaat yang tentunya akan kita bahas nanti. Namun sebelum itu Ustadz dan juga seluruh pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun berada, seperti biasa agar acara dan juga program kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membuka hikmah Ramadan ini dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dilantunkan oleh saudara kita Ustadz Eman Satria SE MMAK ALC CE yang akan melantunkan surat Al-Baqarah ayat 261 hingga 263. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله
حبة أنبتت سبع سنابل في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ومغفرة
خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ustadz Eman Satria SEMM ALCCA yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran, dan semoga yang membacakan dan kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan, jemaah hikmah Ramadan dimanapun Anda berada, kembali lagi kita akan membahas tentang tema kita hari ini, yaitu menggali nilai hikmah yang terkandung dari puasa Ramadan. Jadi langsung mungkin Fikri akan bertanya kepada Ustadz Profesor Dr. Haji Romli SAG MAG. Sebelum kita mungkin membuka sesi tanya jawab ini Ustadz, ada ibu-ibu yang akan bertanya ataupun mungkin ada pemirsa yang di rumah yang akan bergabung melalui telepon interaktif. Boleh kita membuka dengan ceramah dari Ustadz terlebih dahulu. Ya, mukadimah. Silakan kita memberikan mukadimah kepada pemirsa, silakan dengarkan biar enak nanti tanya jawabnya. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illahu huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, dan juga para kru dan ibu-ibu majelis ta'lim yang hadir di studio pada saat ini. Alhamdulillah kita persembahkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari atau sampai detik ini, terutama kita yang hadir di ruangan yang sangat bahagia ini dalam keadaan sehat jasmani rohani. Ini dibutuhkan, kesehatan jasmani rohani ini adalah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas kehidupan, dan dia bagian yang dapat membantu melancarkan tugas-tugas dan amanah yang kita pikul dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kalau jika kita sakit, tidak sehat secara fisik, tentu kita menjadi lemah dan tidak bisa apa-apa. Ini yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya diminta ingin menyampaikan atau menggali nilai-nilai hikmah yang terkandung dari kewajiban puasa Ramadan. Apa yang disebut dengan hikmah itu artinya sesuatu yang mengandung nilai kebaikan, atau sesuatu yang bermanfaat, atau sesuatu yang maslahat yang dibutuhkan dalam kehidupan. Oleh karena itu, dalam teori hukum Islam itu setiap perintah atau larangan yang terdapat di dalam kitab suci, yaitu Al-Quran, atau dalam hadis-hadis Nabi yang mengiringi Al-Quran atau menjelaskan Al-Quran, terdapat apa yang kita sebut maqasidus syariah. Maqasid artinya maksud, tujuan-tujuan. Syariah artinya regulasi, aturan-aturan yang berkaitan dengan ketentuan agama
yang diberlakukan dalam kehidupan manusia. Dengan mengatur kehidupan manusia dengan berbagai regulasi tentang ajaran agama, maka manusia akan menjadi baik. Termasuk salah satunya apa yang tengah kita sedang kerjakan, yaitu puasa bulan Ramadan ini sebetulnya tiap tahun. Pada bulan ini sudah masuk hari yang ke-21. Besok 22. Jadi insya Allah bukan tidak terasa. Sepertinya ya. Sepertinya tidak terasa. Ya seminggu lebih lagi, 9 hari lagi kita akan mengakhiri Ramadan ini dengan baik. Nah tentu mengapa hikmah ini perlu kita pelajari, perlu kita pahami. Perlu kita pahami, perlu kita pelajari, dan bahkan nanti baik langsung atau tidak langsung itu akan kita peroleh. Akan lebih baik kita memahami hikmah itu setelah ada peningkatan literasi, peningkatan pengetahuan tentang Ramadan. Sebab ada di kalangan saudara kita orang Islam. Jadi puasa ini dirasakan semacam beban, menyusahkan. Ngoceh. Ya, artinya begini, ada rutuan kalau bahasa Palembang itu. Berlapar-lapar berdahaga. Dan yang namanya puasa itu kan memang tidak makan, tidak minum di siang hari. Dan tidak boleh melakukan hal-hal yang bersifat negatif. Karena itu juga akan mengurangi nilai puasa itu. Nah jadi kalau kita lihat perintah puasa sebagaimana termaktub dalam ayat yang kita bacakan pada mukadimah tadi, surah Al-Baqarah ayat 183, bahwa Allah menyeru, memanggil orang yang beriman untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Sebenarnya kewajiban puasa ini juga telah dibebankan kepada umat yang lalu, tapi syariatnya berbeda. Dengan tujuan apa? Agar manusia menjadi orang yang bertakwa. Nah ini ada pembahasan tersendiri. Takwa itu apa? Nah, takwa itu orang yang senantiasa melahirkan nilai-nilai kebaikan di dalam kehidupan. Jadi orang itu terhindar dari yang tidak baik. Nah nilai hikmah yang terkandung di dalam ibadah puasa, karena puasa itu menahan diri, tidak makan, tidak minum pada siang hari, dan menahan diri dari perilaku dan bahkan pikiran-pikiran yang negatif. Karena dalam diri manusia ada dua potensi. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi demi penciptaan manusia dan kesucian kejadiannya. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan suci, fitrah. Maka Allah tanamkan, maka Allah berikan dua potensi. Potensi fujur artinya negatif. Apapun yang negatif disebut dengan fujur. Kemudian potensi takwa artinya segala aktivitas kebaikan termasuk berpikir. Berpikir yang sehat, positif, itu bagian dari takwa. Termasuk berpikir, Ustaz. Ya berpikir. Berpikir yang baik-baik, bagaimana untuk sukses, bagaimana menghadapi kendala dan kesulitan yang selalu menemani kita dalam kehidupan, itu takwa. Karena dengan berpikir yang positif, orang sudah bisa, mudah-mudahan dia selamat hidup ini. Nah jadi itu yang selalu mengiringi setiap manusia. Ada perasaan negatif, ada perasaan positif, ya tak? Negatif itu dihindari. Barang siapa yang menjaga kesucian ciptaannya, sungguh dia bahagia, sukses hidup di dunia dan akhirat. Barang siapa yang mengotori penciptaannya dengan melakukan negatif, macam-macam ya. Negatif itu minimal ghibah. Ghibah itu membicarakan kenegatifan orang. Tapi itu belum tentu.
Jangan-jangan itu bisa timbul fitnah ya. Nah, hati-hati. Oleh karena itu ghibah, membicarakan orang lain kalau tidak jelas itu bisa menimbulkan dosa. Jadi rugi semua Ustadz ya. Ya, rugi. Kalau benar jadi ghibah, kalau salah jadi fitnah. Iya, jadi itu. Nah, oleh karena itu di antara hikmah yang paling penting, saya mensitir sebuah hadis Nabi. Ini hadis ini saya kira juga sudah diungkap oleh para mubalik kita atau para dai kita di berbagai tempat, baik di masjid, di musala, di majelis ta'lim, atau juga mungkin di ruangan yang sangat bahagia ini. Rasulullah mengatakan, sumu tasihu. Berpuasalah kalian, mudah-mudahan kalian menjadi sehat. Sehat ini bisa dalam bentuk jasmani, bisa dalam bentuk rohani. Kenapa? Para pemirsa sekalian dan khususnya Kota Palembang dan ibu-ibu yang hadir di studio serta para kru TV. Mengapa? Karena dengan siang hari kita tidak makan, tidak minum sembarangan, tetapi setelah terbenam matahari baru dibolehkan. Bahwa pada bulan Ramadan ini, 1 bulan ini kita makan dan minum sangat tertib. Dalam ilmu kesehatan, tertib makan itu apalagi apa yang asupan-asupan yang masuk itu sesuai dengan ketentuan ilmu kesehatan. 4 sehat, 5 sempurna. Itu ada ilmunya itu. Nah, jadi pada bulan Ramadan kita menjadi tertib makan minum. Kalau di luar Ramadan kita cenderung tidak mau tertib. Benar. Apa saja, apa baik kata orang Palembang dimakan. Belum waktunya makan pempek sudah makan pempek, nyuko. Ngirup. Ya, ngirup. Belum waktunya makan siang sudah makan. Jadi makan itu tidak tertib. Jadi salah satu penyebab, kata dokter, para ahli, salah satu penyebab itu orang sakit berasal dari makan tidak tertib. Apalagi makan yang dimakan itu tidak cocok dengan fisik kita. Jadi kita ini kan ada kebiasaan. Jadi kalau makan ini di bulan puasa ini teratur. Nah, nanti setelah iklan ini kita bakal bertanya sama Ustadz bagaimana menerapkan agar bulan-bulan di luar Ramadan pun kita juga ikut tetap sehat. Mungkin izin dulu sebentar Ustadz. Karena kita harus iklan sebentar. Mungkin buat pemirsa silakan siapin teleponnya, nanti bergabung di 0711 311 454. Kita masih membahas tentang menggali nilai hikmah yang terkandung dari puasa Ramadan. Jangan kemana-mana, tetap di Hikmah Ramadan, sucikan hati. Jadikan Ramadan ini sebagai momentum kita untuk membersihkan hati, meluruskan niat dalam menjalani hari-hari. Mari kita isi hari-hari dengan penuh kebaikan, kesabaran, dan ketakwaan agar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Haji Teddy Melwansa. Saya Haji Marjito Bahri. Atas nama keluarga dan segenap jajaran pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Sekali panen itu kisaran ya 200 juta lah dalam waktu 100 hari. Awalnya dari hobi, kelamaan jadi suka. Kan hitung-hitung tambah-tambah buat ekonomi, Pak. Karena kalau konsumsi itu cepat daya jualnya, perputarannya cepat.
hasil modal sama itu ya, sama laba ya, kisaran 200 juta tuh. Ya kalau modal kisaran 120-an lah. Kalau masalah ekonomi alhamdulillah lah, cukup lah buat anak istri. Tipsnya mulai dari tanam itu pengapuran, tabur garam, kolamnya 1 bulan itu 2 kali ganti air. Kasih pakan secara teratur, sehari 3 kali kalau saya. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Bagi seluruh umat muslim di Sumatera Selatan, sembari menunggu berbuka puasa, mari kita saksikan siaran Kultum. Disiarkan secara langsung dari Masjid Agung Palembang. Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Alhamdulillah, terima kasih banyak pemirsa. Kembali lagi kita di Hikmah Ramadan. Buat pemirsa yang baru bergabung, kita masih membahas tentang menggali nilai hikmah yang terkandung dari puasa Ramadan. Jadi sesuai judul hari ini, sesuai juga dengan nama program kita Ustadz, Hikmah Ramadan. Artinya ada hikmah di bulan suci Ramadan ini. Tapi tadi Ustadz sudah menjabarkan tentang apa saja hikmah yang didapatkan oleh umat muslim ketika menjalankan puasa, tidak hanya sebatas haus dan lapar. Namun tentunya Ustadz, kalau berbicara tentang hikmah ini kan yang mendapatkan ini tidak seluruh orang Ustadz. Ada yang memang benar-benar ngeresepi lah bahasa kita itu dari menjalankan ibadah puasa ini. Namun ada juga yang kata Ustadz tadi berutuan, marah-marah, ayolah lang lamunya pulo, ya dah cepatlah pulo habis puasa ini. Mereka tidak mendapatkan hikmah dari bulan suci Ramadan ini. Bagaimana Ustadz? Mengapa ada orang yang mendapatkan hikmah, ada juga orang yang hanya mendapatkan haus dan lapar di bulan puasa ini Ustadz? Ya, saya sedikit lagi menambah yang pertama tadi. Nabi mengatakan puasalah kalian dan insya Allah kalian sehat. Nah ini penting, ungkapan ringkas tetapi isinya mendalam ya. Karena itu berpengaruh secara fisik kepada yang berpuasa. Apa pengaruh secara fisik? Makan menjadi teratur. Dan bahkan ketika berbuka dianjurkan oleh Nabi mengkonsumsi 3 butir kurma. 3 butir kurma itu kan, kurma ini mengandung khasiat yang sangat tinggi. Di samping ada rasanya manis, itu dibutuhkan. Nah, jadi begitu orang setelah puasa 1 hari, kemudian dia mengkonsumsi 3 butir kurma diiringi dengan air secukupnya, maka itu fisik menjadi lega. Nah ini dalam 1 bulan makan kita menjadi teratur, kemudian apa asupan-asupan yang masuk itu adalah penuh gizi, maka orang menjadi sehat. Tadi perutnya apa saja dia makan itu menjadi bisa diatur ya. Nah, oleh karena itu Nabi juga menganjurkan makan minum itu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk bernapas. Nah ini supaya jangan perut ini gembung oleh isi yang lebih banyak. Tidak bisa bernapas lagi. Oleh karena itu tidak jarang orang sedang buka puasa berputar-putar duduk kekenyangan akhirnya tertidur. Nah pada bulan puasa itu harus diisi dengan aktivitas ibadah yang nilainya 2 kali lipat ya. Nah ini satu yang harus jadi perhatian. Nah, tadi dikatakan juga bahwa tidak jarang orang sakit karena persoalan makanan. Karena tradisi makan itu di antara kita beda-beda kan. Ada yang tradisi makan selalu makan sayur. Ada yang tidak.
Ada yang selalu pakai cabai, tapi kalau yang mukbang di WA itu dosa diikut ya. Itu apa namanya? Bertanding makan, siapa yang paling banyak, siapa yang paling hebat makan cabai 1 baskom. Wah, itu tidak bagus itu. Tidak bagus. Tidak bagus. Kecuali Ustadz selain cabai itu ada tekwan, ya, ada modelnya. Jadi makan minumlah tapi jangan berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebihan. Boleh bermacam-macam tapi jangan berlebih-lebihan. Karena memang perbedaan fisik kita satu dengan yang lain. Oh, ini hobi makan kambing. Boleh kambing. Boleh. Yang dah hobi pikir-pikir dulu. Oh, ini hobi makan ayam. Ini tidak hobi. Jadi ada pengaruh. Nah, itu satu hikmah yang sangat. Itu banyak kita lihat tulisan-tulisan atau pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh para ahli tentang betapa bulan puasa ini orang tidak makan, tidak minum, kemudian teratur, ya, secara fisik dia sehat. Itu jaminan itu dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah Rasulullah mengatakan, ini hadis sahih, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa yang didukung dengan kesadaran iman yang tinggi, artinya ada kesadaran iman yang tinggi, bukan terpaksa, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hikmah apa ini? Ada orang mengatakan bulan puasa itu bulan ampunan. Betul. Karena ada jaminan dari Rasulullah SAW. Tetapi ada syarat. Berpuasa dengan kesadaran iman. Oleh karena itu, dalam bulan puasa itu, kita melaksanakan puasa penuhi rukun dan syarat. Rukun dan syarat itu pertama niat. Jadi kita diwajibkan puasa pada bulan Ramadan, sambutlah puasa itu dengan niat. Dengan tulus hati melaksanakannya. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya, melaksanakan rukun yang berikutnya itu melaksanakan puasa dengan tertib. Puasa dengan tertib itu artinya pada malam hari, ya, kita berniat, terutama waktu makan sahur, berniat untuk puasa besoknya dan berdoa kepada Allah semoga dapat menunaikan ibadah puasa dengan baik dan berusaha menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Memang pada mulanya sejatinya puasa itu tidak makan, tidak minum di siang hari. Malam hari boleh. Malam hari. Tetapi juga puasa itu tidak cukup sekedar tidak makan, tidak minum, tetapi juga berpuasa mempuasakan hal-hal yang bisa menimbulkan perbuatan negatif, termasuk pikiran kotor tadi itu. Nah, jadi dengan cara seperti itu, insya Allah seseorang itu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosanya. Rasa-rasanya kita manusia ini banyak sedikit, ya, adalah melakukan kesalahan-kesalahan, boleh jadi karena kelalaian, boleh jadi karena kealpaan. Nah, yang parah itu boleh jadi karena pengaruh hawa nafsu. Dia tahu, tetapi dia langgar. Nah, ini yang balak, kata orang Palembang, balak, ya, menimbulkan akibat yang besar. Nah, oleh karena itu ini yang perlu dijaga. Nah, oleh karena itu pertanyaan tadi itu, bagaimana itu dia berpuasa tapi tidak ada maknanya. Boleh lapar dan dahaga saja. Nah, jadi kata Rasulullah, betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak memperoleh apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Dia sama. Jadi orang yang berpuasa itu siapapun dia pastilah terasa lapar karena tidak makan, tidak minum. Baik orang intelektual, baik orang biasa, kalau tidak ada yang masuk dalam asupan, pasti menimbulkan lapar. Nah, inilah yang perlu kita tahan. Karena hawa nafsu kita berkata,
Nafsu berkata, lah kamu puasa, mengapa kamu puasa? Silakan saja makan. Tidak ada orang yang lihat, ya tak? Ya. Nah, ada orang bisikan-bisikan itu bukan main itu. Makanya di rumah dia puasa, sahur, keluarga, di luar nanti diambat galo itu. Pindang memindang, ya gulai, rendang, macam-macam. Ada yang seperti itu. Kenapa? Karena tidak tahan tadi itu. Nah, oleh karena itu prinsip dalam puasa itu menahan keinginan-keinginan yang terus berontak dalam diri kita. Nah, ini yang kedua ya. Bulan puasa ini bisa menjadi bulan ampunan dan kita menjadi suci, bersih dari dosa-dosa yang kita kerjakan pada masa lalu. Ada yang bertanya, dosa besar bagaimana? Dosa besar itu ya ada 7 macam dosa besar. Itu bisa diampuni oleh Allah asal tobat nasuha. Jangan tobat sambalado. Kalau tobat sambalado waktu itu makan pedas, rasa tobat tidak mau makan lagi. Tapi nanti sore nanya lagi, mana sambal tadi? Tidak, apalagi sambal lado mudo hijau. Nah, itu enak ya. Nah, jadi tobat sambal lado itu tidak berarti tobat dalam arti tobat yang sebenarnya, taubatan nasuha. Artinya bertobat tapi memang benar-benar berjanji untuk tidak melakukan. Artinya bertekad tidak akan mengulangi kesalahan yang sama pada masa-masa yang akan datang. Baik, mohon izin Ustadz, ini kita masih punya 1 segmen lagi. Dan nanti kita buka sesi tanya jawab dengan ibu-ibu dan juga pemirsa yang hadir di rumah yang sedang menyaksikan. Jadi jangan kemana-mana, ini Ustadz kita akan break sejenak. Kita akan tetap kembali membahas tentang menggali nilai hikmah yang terkandung dari puasa Ramadan. Jangan kemana-mana, tetap di Hikmah Ramadan, sucikan hati. Semarak bulan penuh rahmat dan ampunan bersama program TVRI Sumatera Selatan spesial Ramadan. Yang terbaru, kajian menghantarkan kita menuju kemenangan kebaikan. TVRI Sumatera Selatan bekerja sama dengan Masjid Agung Palembang. Cawisan, setiap hari ba'da sholat subuh, live dari Masjid Agung Palembang. Cawisan ba'da sholat zuhur dan menjelang berbuka puasa. Sudah hadir narasumber kita yang sudah sangat akrab. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya Pak ya. Beliau ini TVRI Sumatera Selatan kini hadir lebih spesial, menampilkan program acara kajian dari ulama terbaik yang lebih mendalam, mengkaji ajaran Islam. Hikmah Ramadan TVRI, sucikan hati. Hikmah Ramadan hadir setiap hari live dari studio TVRI Sumatera Selatan pukul 16:30 sampai dengan pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Bulan Ramadan merupakan bulan suci umat Islam di seluruh dunia. Menghantarkan waktu berbuka puasa Anda diisi dengan pembahasan kosakata Islam dalam kehidupan sehari-hari bersama tokoh agama di kota Palembang. Mencari rujukan pencerah bagi kita semua dalam kultum bersama Bang Sumsel Babel setiap hari menjelang berbuka puasa. Tebarkan kebaikan Ramadan melalui program TVRI Sumatera Selatan. Sucikan hati di bulan Ramadan. Seiring perkembangan teknologi dan menghadapi era digital, TVRI Sumatera Selatan terus berupaya beradaptasi dengan teknologi terkini.
Penggunaan platform digital seperti media sosial dan layanan streaming menjadi salah satu strategi untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Kebutuhan informasi yang semakin dinamis menjadikan TVRI Sumatera Selatan terus berkembang dengan menghadirkan berbagai program yang menarik dan bermanfaat. Sebagai media penyiaran publik, TVRI Sumatera Selatan memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan. Dengan komitmen untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman, TVRI Sumatera Selatan akan tetap menjadi sumber informasi terpercaya serta media pelestari budaya lokal bagi generasi mendatang. Sehingga TVRI Sumatera Selatan siap mendukung kepala daerah dan wakil kepala daerah di Sumatera Selatan untuk menyukseskan Sumsel maju terus untuk semua. Terima kasih banyak pemirsa, kembali lagi kita di Hikmah Ramadan. Masih bersama dengan Jamaah Nurul Fityan daerah Sekip, pimpinan Ibu Rina, dan kita masih membahas tentang menggali nilai hikmah yang terkandung dari puasa Ramadan bersama dengan Ustadz Profesor Dr. Haji Romli SAG MAG. Dan buat pemirsa yang ingin bergabung bertanya dengan tema kita hari ini, silakan telepon di 0711 311 454 atau boleh chat di WhatsApp 0821 1198 1790. Silakan buat pemirsa, dan sembari kita menunggu buat pemirsa yang akan bergabung, mungkin ada di sini ibu-ibu dari Jemaah Nurul Fityan. Ya, silakan. Silakan Ibu, mau bertanya? Terima kasih Pak Ustadz dan mau acara. Perkenalkan, nama saya Linda Afrida dari Majelis Taklim Nurul Fityan, Skip Ujung, Kecamatan Kemuning, Palembang. Yang saya ingin tanyakan sesuai tema kita Pak Ustadz, yaitu apa hukumnya kalau kita sering menghibah pada bulan Ramadan. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan ini penting. Apa hukumnya kalau kita sering ghibah pada bulan Ramadan? Bulan Ramadan ini adalah bulan bagaimana kita mensucikan diri, termasuk ghibah. Ghibah itu kan menuturkan orang lain yang orang lain tidak ada di depan kita. Ghibah itu gaib. Membicarakan orang lain di belakang kita. Nah, cenderung ghibah atau membicarakan orang lain yang gaib itu, yang tidak ada di depan kita, itu cenderung mengungkap kesalahan-kesalahan dan bahkan juga ditambah-tambahi. Sejengkal menjadi satu hasta menjadi satu depa, dan panjang ceritanya itu. Dan itu biasa, ghibah itu dilakukan, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, hati-hati, itu bisa menimbulkan fitnah. Kalau fitnah itu bisa bahayanya sangat besar. Jadi dalam Quran dikatakan fitnah itu lebih besar bahayanya atau lebih berbahaya daripada pembunuhan. Nah, oleh karena itu ghibah dilarang. Lebih-lebih pada bulan puasa. Tidak berarti di luar puasa tidak boleh. Tidak boleh. Lebih-lebih pada bulan puasa kita menjaga kesucian Ramadan. Suci artinya dalam bulan puasa ini kita membebaskan diri dari hal-hal perbuatan, sikap, dan bahkan pandangan pikiran negatif. Jadi suuzon tidak ada sebab, itu berdosa.
Suuzon itu kan menduga-duga. Kita punya itu, zon itu. Setiap orang bisa husnuzon, bisa suuzon. Suuzon dihindari. Oleh karena itu selalulah berpikir positif dan berpandangan positif di mana saja. Di lingkungan kita. Dalam rumah tangga, di lingkungan kita, di lingkungan profesi kerja, dalam organisasi. Dan kita biasa selalu menampilkan sikap pandang husnuzon. Ya sekalipun tetap hati-hati menghadapi persoalan-persoalan yang kadang-kadang bisa juga menimbulkan negatif. Nah, itu yang harus kita sikapi. Baik. Jadi hukumnya tidak boleh, haram. Hukumnya haram ghibah pada bulan puasa. Hati-hati. Baik, kita lanjut. Ibu-ibu yang akan bertanya, silakan. Ada lagi? Dari situ? Mana? Masih di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Nani Rustiana Erianti dari Majelis Taklim Nurul Fitian, Komplek Tunas Jaya, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana meningkatkan keimanan 10 malam terakhir di bulan Ramadan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cara meningkatkan iman di 10 Ramadan terakhir. Bagaimana Ustaz? Ya, jadi dalam hadis Nabi itu keislaman kita atau keimanan kita yazid wa yankus. Iman itu turun naik. Bisa naik, bisa turun. Bisa menebal, bisa menipis. Bisa kuat, bisa lemah. Kira-kira begitu. Nah, pertanyaannya bagaimana meningkatkan keimanan kita kepada Allah lebih-lebih pada bulan Ramadan. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan bahwa keimanan itu sama dengan komitmen, sama dengan ikrar atau perjanjian kepada Allah. Nah, jadi pertama kita jaga iman, keyakinan kita itu karena kita berjanji kepada Allah. Jangan diabaikan. Nah, itu satu. Lalu yang kedua, isi kehidupan kita dengan berbagai kebaikan. Laksanakan ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah pokok dengan baik sesuai dengan rukun dan syarat. Dan begitu juga kerjakan ibadah-ibadah sunat anjuran. So ada orang mengatakan sunat itu kan anjuran baik. Anjuran saja, jadi tidak dituntut sedemikian rupa. Padahal amalan-amalan sunnah itu selalu dikerjakan oleh Nabi. Lebih-lebih pada bulan Ramadan. Di samping berpuasa pada siang hari, ya, itu ada nilai tersendiri. Pada malam hari dihidupkan Ramadan dengan sholat tarawih. Nah, sholat tarawih itu hukumnya sunat. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Tetapi itu ibadah. Jadi setiap ibadah yang kita kerjakan, terlepas itu sunat atau wajib, akan diberi penghargaan oleh Allah. Pahala. Dalam Al-Quran dikatakan, barang siapa yang mengerjakan atau membawa satu kebaikan, maka dia akan dibalas 10 kali lipat. Satu kebaikan yang kita kerjakan diberi balasan, apresiasi, reward atau pahala bahasa keseharian kita 10 kali lipat. Ya, kalau satu sudah menunggu. Jadi kata Nabi, siapa saja yang mengerjakan satu kebaikan, ya, dia akan mendapat pahala 1 dan bahkan sampai 10. Kalau dia berencana mengerjakan kebaikan tapi belum terlaksana, dapat 1. Kalau sudah terlaksana, 1 sudah dapat, bisa 10, bisa 100, bisa 1000, bisa berlipat ganda. Adha'afa mudha'afa. Berlipat ganda itu tidak tersebut lagi berapa jumlahnya secara matematik, tetapi banyak dan banyak. Baik. Nah, itu kita harapkan. Terjawab, Ibu? Nah, jadi untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu
kita isi kehidupan kita dengan amal-amal soleh. Terlepas dari wajib ya, ibadah madha, tapi juga yang yang sunat. Lanjut lagi Ustadz, kita ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Ibu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Endesi, selaku pembina Majelis Taklim Nurul Fitian, Komplek Tunas Jaya, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Palembang. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, barusan tadi Ustadz mengatakan bahwa pahala itu satu yang kita kerjakan mendapatkan pahala berlipat. Nah ini bagaimana Ustadz kalau seorang itu melakukan suatu kebaikan namun di hatinya itu pingin dipuji, pingin bukan ikhlas hati tapi pengen diketahui oleh orang banyak. Tadinya mengatakan diam-diam, tetapi nanti di depan orang lain dibisikkan itu dari saya loh itu. Nah itu bagaimana Ustadz? Pahalanya tadi masih berlipat ganda atau habis itu. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini penting ini, beramal atau mengerjakan kebaikan tapi orientasinya minta dipuji. Apalagi zaman media sosial ini. Jadi sekarang ini macam-macam ya tak, minta diumumkan macam-macam. Jadi salah satu kata kunci dalam ibadah itu ikhlas. Ikhlas itu suci, bersih, tanpa campur aduk dengan yang lain. Oleh karena itu namanya riya. Riya itu artinya minta dilihat dan minta dipuji. Orang beramal, mengerjakan kebaikan karena minta dipuji, minta diomongin, minta macam-macam lah. Itu orang riya itu sama dengan ibarat pasir di atas batu. Dia sebetulnya sudah disiapkan pahala untuk mengerjakan kebaikan. Tapi di atas batu pasir itu disiram oleh hujan. Apa yang terjadi? Batu menjadi licin kembali. Jadi dia mestinya mendapat pahala. Ya kan? Tetapi karena ada unsur riya, minta dipuji, minta dieluk-elukkan. Nah sehingga dalam konteks keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu amal orang itu tidak berarti apa-apa. Tidak memperoleh apa-apa kecuali payah. Hilang saja. Nah, oleh karena itu hati-hati kita beramal bukan karena minta dipuji, bukan karena minta dilihat orang, tetapi semata-mata lillahi ta'ala. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, boleh langsung disambung dengan kesimpulan karena kita sudah berada di penghujung acara. Oh iya. Silakan Ustadz. Jadi harapan kita dengan menggali hikmah ini kan baru beberapa poin ya. Yang lebih jauh lagi di bulan Ramadan ini seseorang akan terbina dirinya, akan terbentuk perilaku menjadi orang yang dermawan. Menjadi orang yang menambah kasih sayang. Karena pada bulan Ramadan ini ya kita dianjurkan untuk bersedekah, memberi. Nah oleh karena itu sebagai kesimpulan mari kita gali hikmah-hikmah yang terkandung dalam kewajiban puasa Ramadan. Sehingga Ramadan tidak menjadi atau terasa jadi beban. Sehingga menjadi kebutuhan. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Dan terima kasih banyak. Kita dapat menggali hikmah puasa dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak kepada Ustadz, seluruh ibu-ibu dan seluruh pemirsa. Dan jangan lupa terus saksikan Hikmah Ramadan hanya di TVRI Sumatera Selatan. Besok hadir lagi dengan tema dan narasumber yang berbeda. Namun tetap dalam program yang sama di Hikmah Ramadan, Sucikan Hati.